Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan dulu tempat duduknya. Hari ini hadir semua ya? Hadir. Ya, jadi sekarang Ibu mau bertanya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu perkembangbiakan? Ya, Lia? Perkembangbiakan adalah betapa banyaknya makhluk hidup. Ya, benar ya. Jadi perkembangbiakan itu bertambah banyaknya makhluk hidup. Nah, kalau ayam itu berkembangbiak dengan apa ya? Telur. Ya, betul. Kalau kucing? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3 ya. Harapannya nanti kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri cara perkembangbiakan hewan dan juga dapat memilih jawaban yang benar terkait dengan cara perkembangbiakan hewan ini. Nah, jadi nanti kita akan belajar sambil bermain kuis ya. Baiklah, sekarang kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Jadi di sini Ibu mempunyai PowerPoint. Nah, klik ya. Nah, jadi untuk memulai PowerPoint ini kita klik start. Nah, di sini ada menu utama yaitu profil, identitas pembelajaran, tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran, materi dan kuis. Nah, profil itu untuk melihat profil Ibu, identitas pembelajaran itu terdiri dari tema, subtema seperti yang tadi, tujuan pembelajaran seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang kita coba lihat tahapan pembelajaran ya. Nah, jadi di tahapan pembelajaran ini yang pertama kita akan membaca materi terlebih dahulu dengan mengklik tombol materi pada menu utama. Kalau sudah selesai kita klik tombol home dan akan kembali ke menu utama, lalu akan mengerjakan kuis dengan mengklik tombol kuis. Nah, sekarang kita klik tombol home. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, jadi setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, untuk selanjutnya kita klik tombol panah ke kanan. Nah, di sini ada 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu apa saja? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya, nah sekarang kita pelajari ovipar ya. Kita klik ovipar. Nah, coba Sonia bacakan apa itu ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ya, benar ya. Jadi ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, coba lanjutkan Sonia, ciri-ciri ovipar. Ciri-ciri ovipar: 1. Mengarami telurnya. 2. Tidak mempunyai daun telinga. 3. Tidak mempunyai kelenjar susu. Dan 4. Telur berada di luar tubuh induknya. Ya, benar ya. Nah, jadi di sini itu ada 3 tombol. Nah, tombol yang panah ke kiri ini kalau kita klik akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, tombol home itu akan kembali ke menu utama. Jika kita mengklik tombol home ini, maka kita akan ke menu utama dan mengulang materi dari awal. Nah, jadi kita untuk selanjutnya klik tombol kanan ya. Nah, contoh hewan ovipar itu ada bebek, ayam, burung merpati, cicak, katak, dan juga semut ya. Nah, sekarang kita klik
tombol panah ke kiri. Nah, kita akan kembali ke slide cara perkembangbiakan hewan. Tadi kan kita sudah belajar tentang ovipar. Nah, sekarang kita belajar tentang vivipar. Kita klik vivipar. Coba lihat, Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. ya benar ya. Jadi vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi nanti hewan ini akan mengalami masa kehamilan. Kita lanjut ya. Nah, coba bacakan, lanjutkan. Ciri-ciri vivipar: 1. Mempunyai kelenjar susu atau menyusui. 2. Mempunyai daun telinga. 3. Tubuh ditutupi bulu atau rambut. 4. Keturunannya bisa berkembang dalam tubuh induk sebelum dilahirkan. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh hewan vivipar, yaitu kucing, kambing, sapi, ini ikan lumba-lumba, kelinci, dan juga kera ya. Nah, kita kembali ke tombol panah ke kiri. Ovipar sudah, vivipar sudah. Sekarang ovovivipar ya. Coba Ria bacakan. Ovovivipar adalah cara berkembangbiak hewan yang prosesnya melalui telur dan beranak sebelum melahirkan. Ya, benar ya. Jadi ovovivipar itu cara berkembangbiak hewan yang bertelur tetapi juga beranak atau melahirkan. Jadi telur itu akan menetas di dalam tubuh induk dan akan keluar berubah menjadi individu baru. Jadi ketika dikeluarkan dari tubuh induk itu bukan lagi berupa telur tetapi sudah berupa anak dari hewan tersebut ya. Nah, kita klik selanjutnya. Coba Ria dilanjutkan. Ciri-ciri ovovivipar: 1. Menghasilkan telur yang dipelihara di dalam tubuh sampai menetas. 2. Jadi mendapatkan makanan dari cadangan makanan di dalam tubuh. 3. Melahirkan janin yang menetas di dalam tubuh induk. 4. Kebanyakan tidak memiliki daun telinga. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol panah ke kanan. Adapun contoh hewan ovovivipar itu seperti ular, ikan hiu, kadal, dan juga bunglon. Nah, di sini hanya tersisa tombol home. Itu artinya kita akan kembali ke menu utama dan akan mengerjakan kuis. Tetapi sebelum kita mengerjakan kuis, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap materi hari ini? Ya. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Biar ya. Perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar dengan cara bertelur, vivipar dengan melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Ya, benar ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Senang. Seru tidak belajar menggunakan media PowerPoint interaktif ini? Seru. Ada yang susah tidak materi kita pada hari ini? Tidak. Nah, baiklah, kalau tidak ada yang susah, kita akan bermain kuis ya. Nah, kita klik tombol kuis. Nah, di sini ada petunjuknya. Kita klik link yang link tahun ini. Nah, apakah kalian sudah membawa HP? Sudah. Nah, yang membawa HP silakan dikerjakan lewat HP. Untuk dia silakan kerjakan menggunakan laptop. Nanti nama kalian di kotak, lalu klik Perfecto, dan nanti kita akan melihat tampilan soal ya. Nah, nanti silakan dibaca dengan teliti soalnya dan pilih jawaban yang tepat. Ketika sudah keluar poin, itu klik tombol next dan ulangi langkah-langkah sebelumnya sehingga selesai mengerjakan 5 soal ya. Nah, sekarang silakan diklik linknya. Nah, apakah sudah muncul seperti ini? Sudah. Kalau sudah, silakan diketik namanya. Lihat, silakan maju. Ketik namanya. Lalu klik OK, go. Silakan kerjakan soal nomor 1. Pilih
Next. Silahkan dikerjakan soal nomor 2. Selanjutnya silahkan kerjakan sampai nomor 5 ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai semua, kita klik silang. Nah, kita kembali ke PowerPoint tadi ya. Nah, kita klik tanda panah ke kanan. Wah, ternyata materi kita sudah habis ya. Nah, sekarang kita klik tombol exit atau tanda X ini untuk keluar dari PPT. Nah, sekarang kita lihat ya perolehan skor dari kuis yang telah kalian kerjakan. Ya, baiklah. Nah, jadi perolehan skornya Sonia itu 3143, Lia 2323, Dian 1568, dan Ria 1547. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, nanti PowerPoint ini akan Ibu kirimkan di grup WA kita agar kalian bisa belajar masing-masing di rumah ya. Nah, tadi sudah tahu kan bagaimana cara menggunakannya? Sudah. Nah, kalau sudah pasti sudah bisa menggunakan sendiri ya di rumah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.